Sehat hari ini terdakwa? Sehat ya, masih didampingi oleh penasihat hukumnya. Penuntut umum juga sudah hadir. Jadi kita hari ini adalah agendanya pledoi baik dari penuntut umum maupun baik dari penasihat hukum maupun terdakwa kalau memang ada ya. Dan pertanyaannya kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dibacakan? Namun sebelumnya kita ingatkan ya bahwa majelis sejak kemarin sudah meminta untuk daftar atau surat. Tapi sampai hari ini belum dikirim. Kenapa? Ini kita kasih ya. Jadi tolong ya, bukan maksud apa, biar persidangan ini lancar, cepat selesai ya. Silakan dilihat ini, di foto boleh, dikirim ke sini ya. Ya. Jadi tolong ya, manakala para pihak diminta oleh majelis segera mungkin untuk mengirim ya. Tolong segera, jangan ditunda-tunda ya. Semuanya demi kelancaran persidangan ini, tidak ada maksud yang lain. Semua cuma untuk mempermudah ya. Jadi silahkan setelah pledoi ini dibacakan, tolong dikirim soft copy segala sesuatu yang kaitannya yang diajukan ke majelis, begitu ya. Jangan ada permintaan lagi, saya minta begitu ya. Jadi kembali lagi ke acara sidang hari ini adalah pembelaan dan terdakwa. Silahkan untuk dibacakan. Jadi yang mohon maaf atas keterlambatan kami, penasihat hukum dan pengunjung sidang. Selanjutnya saya bacakan pledoi. Nota pembelaan pledoi dalam perkara nomor 362 dari Kitsus dari 2025 dari KM Jakarta JKT titik Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 362 dari Kitsus dari 2025 dari KM JKT Selatan di Ampera dan seterusnya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Usman SHMH, 2. Gali Rakasiwi SH, 3. Sri Sinduwati SH, 4. Mega Edwanda SH. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani juga akan membuka keberatan dalam perkara. Mohon maaf. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media terhormat, dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Selanjutnya, perkenankanlah kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani menyampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota termasuk juga panitera dalam perkara ini yang dengan sabar dan teliti memimpin persidangan dengan mandiri, lancar dan tertib. Walau dalam proses persidangan pemeriksaan saksi sering diwarnai perdebatan, namun berkat kearifan Ketua Majelis Hakim selaku pimpinan sidang, proses persidangan berjalan tertib, lancar dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau yang menghina martabat peradilan. Perjalanan sidang demikian kami rasakan dan maknai sebagai bagian dari kecintaan kami untuk mengungkapkan kebenaran material dalam perkara ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan jaksa penuntut umum yang sudah bekerja keras dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam perkara ini. Setelah mempelajari dengan seksama surat tuntutan serta meneliti dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
lebih mendalam, sehingga akibatnya membesar-besarkan masalah yang sebetulnya secara substansi permasalahan ini diawali dari adanya proses negosiasi bisnis yang berujung kesepakatan bersama. Menurut hemat kami, keberadaan hukum bukanlah semata-mata untuk menghukum orang, melainkan jauh dari maksud penghukuman adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Memang harus diakui, untuk mencapai kebenaran dalam suatu perkara pidana selalu membuat orang frustasi, apalagi kebenaran atas perbuatan yang jelas-jelas tidak dilakukan oleh terdakwa. Namun, dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum telah mendalilkan bahwa perbuatan Nikita Mirzani adalah sebagai perbuatan yang telah merugikan orang lain. Padahal, Nikita Mirzani sama sekali tidak pernah melakukan sebuah tindakan atau perbuatan pidana terhadap saksi Reza Gadis sebagaimana yang telah dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Perlu ditekankan bahwa penegakan hukum jangan hanya sekedar untuk memenuhi target-target tertentu, tetapi menyampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, penegakan hukum bukan dalam arti harus menghukum seseorang. Penegakan hukum adalah apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan di dalam persidangan, maka kami tim penasihat hukum terdakwa yang juga selaku aparat penegak hukum tanpa keraguan mengatakan hukum haruslah ditegakkan. Namun, jika tidak ada perbuatan pidana yang terbukti, maka janganlah seperti bermain judi siapa tahu terdakwa dapat dihukum. Karena pihak yang menghukum mempunyai kewenangan atau bagaimana cara terdakwa ini dapat dihukum. Sehingga penegakan hukum hanya dalam arti sempit supaya terdakwa dapat diproses dan dihukum karena kepentingan pihak tertentu. Jika demikian halnya, maka ketidaktahuan akan hukum mencelakakan tengah kita saksikan ignoransia iuris nocer. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Nikita Mirzani saat ini adalah proses yang salah karena perkara ini dimulai dari adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan jaksa penuntut umum, mulai dari tingkat penyelidikan sampai kepada proses penuntutannya, sehingga terkesan perkara ini dipaksakan untuk disidangkan. Untuk itu kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani berharap agar majelis hakim yang mulia bisa bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan agar dalam proses hukum ini bisa berlaku adil, arif, bijaksana dan penuh dengan kecermatan serta ketelitian dalam melihat permasalahan yang sungguhnya terjadi. Bahwa dalam sistem hukum kita mengatur setiap individu tidak peduli seberat apapun tuduhan yang dihadapi karena masih memberikan ruang untuk menyampaikan pembelaan. Inilah wujud nyata dari asas Audi et alteram partem, yakni prinsip bahwa tidak ada keadilan tanpa mendengar kedua belah pihak. Rasa syukur ini tidak lahir dari kebebasan, tetapi dari semangat kita bersama untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Di satu sisi, rekan jaksa penuntut umum ingin melaksanakan tugasnya selaku penuntut umum untuk membuktikan dakwanya. Dan di sisi lain, penasihat hukum berkewajiban untuk melindungi hak-hak hukum terdakwa serta menjaga agar terdakwa memperoleh perlakuan yang fair dan adil selama proses persidangan. Kemudian, pihak lain majelis hakim yang berkewajiban memimpin jalannya sidang dengan baik, adil, serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Kami tahu majelis hakim tidak hanya dibekali dengan kecakapan hukum, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Dan kami percaya bahwa dalam hati majelis masih ada ruang untuk mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan rasa. Maka pembelaan ini bukan semata untuk melepaskan, tetapi untuk menjelaskan, bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, seorang negarawan dan orator besar dari Roma, solus populi suprema lex esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka demi kesejahteraan keadilan itu sendiri, biarkan PBI menjadi jembatan antara kebenaran formal dan kebenaran moral menuju kebenaran material. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, pembelaan ini tidak hanya terdiri di atas dalil hukum, tetapi juga di atas dasar nurani dan rasa keadilan, agar hukum tidak berhenti pada logika, tetapi mampu menyentuh sisi manusiawi dari perkara ini. Sebab nota pembelaan yang kami sampaikan bukan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi untuk menjernihkan apa yang mungkin telah dilihat tanpa memahami dan menimbang apa yang mungkin telah didengar tanpa mengerti. Karena dalam setiap dakwaan serta tuntutan ada jiwa yang mempertaruhkan masa depannya. Begitu
kepada kami yang masih percaya pada keadilan. Keadilan yang hidup di bawah panji hukum dan berpihak di atas nurani majelis hakim yang mulia. Oleh karena itu, nota pembelaan ini kami berjudul dari meja negosiasi menuju meja hijau kerjasama berujung petaka. Wow. Dari media Kami negosiasi langsung. kerjasama berujung media. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan dan miring kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa sebagaimana dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Nikita Mirzani karena melanggar ketentuan, yakni pertama, 1. Melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa mencermati surat tuntutan jaksa penuntut umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa antara surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta persidangan dan surat tuntutannya saling bertentangan dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam surat dakwaannya berkenaan dengan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024, jaksa penuntut umum menyimpulkan atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Petianisari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Gladysya dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Gladysya. Tidak surat dakwaan halaman 3. Selanjutnya dalam surat dakwaannya pada halaman 6, jaksa penuntut umum menyimpulkan atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Petianisari sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. 2. Bahwa jika mencermati konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya berkenaan dengan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2, maka secara yuridis terdapat dalil yang saling bertentangan karena di satu sisi jaksa penuntut umum menyimpulkan saksi Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Gladysya. Tidak surat dakwaan halaman 3. Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyimpulkan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter. Lanjutkan rekan saya. Lanjutkan yang mulia. Bahwa kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di dalamnya karena secara yuridis tidak diketahui siapa sebenarnya yang dirugikan. Apakah saksi Reza Gladys Petianisari terancam kredibilitasnya sebagai entitas bisnis dari produk PT Gladysya RMA Group, ataukah saksi Reza Gladys Petianisari hancur kredibilitasnya sebagai entitas dirinya seorang dokter. Tuduhan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa Nikita Mirzani menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan karena tidak diketahui secara pasti apakah kredibilitasnya sudah hancur atau kredibilitasnya baru akan hancur. Bahwa selanjutnya, secara hukum, saksi Reza Gladys Petianisari sebagai entitas bisnis PT Gladysya RMA Group tidak dapat disamakan dengan saksi Reza Gladys Petianisari sebagai entitas dirinya sebagai seorang dokter. Sebab kedua hal tersebut dalam hukum mempunyai pengertian yang berbeda. Bahwa dalam hukum, subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek hukum orang perseorangan atau manusia dan subjek hukum badan hukum atau perseran. Subjek hukum orang manusia maupun subjek hukum perseran memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang berbeda serta mempunyai peranan masing-masing. Keduanya tidak dapat dicampur adukan. Bahwa jika melihat uraian surat dakwaan yang disusun oleh
Maka dasar surat dakwaan dalam perkara ini adalah berkenaan dengan perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani yang melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Huruhara setiap harinya dengan menjelekkan produk Glavica. Artinya, kalau berbicara masalah produk Glavica, maka subjek hukum yang mengalami kerugian adalah subjek hukum perseroan yang bernama PT Glavica RMA Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 00461990AH.0101 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, bukan subjek hukum saksi Reza Gladys sebagai dokter. Bahwa tidaklah beralasan secara hukum jika yang dirugikan adalah PT Glavica RMA Group sebagai pemilik produk Glavica, namun saksi Reza Gladys tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai pihak yang dirugikan, padahal PT Glavica RMA Group sebagai pemilik produk Glavica mempunyai organ perusahaan yang dapat melakukan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum tersendiri. Hal ini sebagaimana keterangan ahli bernama Prof. Dr. Supardi SH.M. Hum yang pada pokoknya memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut. Bahwa subjek hukum orang dan subjek hukum perusahaan mempunyai dua sifat yang berbeda dan memiliki karakter masing-masing. Kedua subjek hukum tersebut tidak dapat dicampur adukan. Jika yang menjadi korban adalah perusahaan, maka yang bertindak organ perusahaan itu, yakni direksi dari perusahaan itu. Begitupun sebaliknya, jika yang menjadi korban adalah orang pribadi, maka yang bertindak adalah diri pribadi, bukan perseroan atau perusahaan. Tidak tepat secara hukum jika yang menjadi korban adalah perusahaan, tapi orang lain yang bertindak. Dalam perkara ini, sekalipun yang mengeluarkan uang adalah Reza Gladys, tapi secara hukum dia tidak dapat bertindak atas nama perusahaan karena dia bukan direksi dari perusahaan itu, sehingga Reza Gladys tidak dapat dikatakan sebagai korban. Bahwa dalam persidangan ini, saksi Reza Gladys, saksi At-Taubah Mufid, saksi Sylvia Novita Sari secara tegas mengatakan sebagai berikut. Keterangan saksi Reza Gladys, bahwa saksi tidak khawatir dengan produk saksi yang dijelek-jelekan karena produk saya sudah berbepom. Akan tetapi, saya khawatir karena pada saat terdakwa mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu, muka saya berutusan, begeng, bahwa saksi bermasalah secara pribadi dengan Nikita Mirzani karena saya dikata-katai abu-abu. Yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak putih, konotasi abu-abu itu tidak putih seperti Nikita Mirzani. Kulitnya abu-abu dan dengan perkataan terdakwa ini saksi merasa tidak nyaman. Bahwa saksi melaporkan permasalahan ini terkait dengan pribadi saksi sebagai dokter kecantikan. Laporan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare. Kemudian keterangan saksi atau Bang Mufid, bahwa saksi Sylvia Novita Sari mengirimkan pesan WhatsApp di tanggal 14 Oktober 2024 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Huruhara sedang live di TikTok mengatakan bahwa badan istri saya abu-abu, selain itu juga mukanya dengkul, berutusan. Bahwa yang diserang oleh terdakwa Nikita Mirzani secara pribadinya istri saya bukan kepada produknya. Bahwa saksi tidak mempermasalahkan dan mengkhawatirkan terkait produk, tapi yang saksi khawatirkan adalah terkait pribadinya istri saya yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian keterangan saksi Sylvia Novita Sari, bahwa persoalan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Gladys Sylvia Sari itu adalah masalah pribadi, yaitu Nikita Mirzani menyebutkan saksi Reza Gladys kulitnya abu-abu, badannya berutusan dan begeng. Bahwa tidak ada permasalahan dengan produk glowing booster cell. Yang menjadi masalah adalah karena urusan pribadi saksi Reza Gladys yang jelek-jelekan fisiknya. Kemudian keterangan saksi Freddy Chandra Agusman, bahwa yang saksi tahu permasalahan ini karena saksi Reza Gladys dikata-katai abu-abu, begeng, berutusan, tidak ada permasalahan dengan produk-produknya. Bahwa kemudian di muka persidangan ini saksi Reza Gladys juga mengatakan di tanggal 14 Oktober 2024 manajer saya bernama Sylvia Novita Sari memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Huruhara sedang live di TikTok mengatakan bahwa badan saya abu-abu, selain itu juga mukanya dengkul berutusan. Di situ saksi Reza Gladys merasa kredibilitasnya saya sebagai seorang dokter kecantikan dihancurkan, sehingga saksi Reza Gladys melaporkan permasalahan ini terkait dengan pribadi dirinya sebagai dokter. Laporan ini sama sekali tidak
saksi Franky Chandra Agusman sebagaimana di atas tidak sesuai, kontradiktif, dan saling bertentangan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Karena baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan jaksa tidak ada satupun diuraikan permasalahan mengenai adanya pembulian secara fisik terkait saksi Reza Gladys, dikatakan abu-abu, begen, berutusan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Akan tetapi dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menguraikan permasalahan mengenai produk skincare milik Lavicia RMA Group yang menurut pengakuan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman, hal itu sama sekali tidak pernah dipermasalahkan. Bahwa keterangan yang diberikan oleh keempat saksi sebagaimana di atas merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa